Hari-hari ceria telah tiba, penat dan letih pun sirna, tawa dan canda menjelma. Tinggallah di sini, di Mega Rancasari. Cantik rumahnya, mudah dijangkaunya, lengkap fasilitasnya, nyaman lingkungannya. Di Mega Rancasari, pusat belanja dan kehidupan cuma selangkah dari rumah. Semua ini dipersembahkan demi kebahagiaan Anda dan keluarga. Mega Rancasari, mutiara kehidupan, kota kembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HTE Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus HTE Channel. Kali ini kita akan membahas Pekan Kondom Nasional yang sedang digalakkan sebagai isu yang hangat. Untuk itu, kita akan menghadirkan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto. Ustadz Ismail, kita tahu bahwa menurut pemerintah, penderita HIV AIDS diprediksi meningkat. Pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 79.000 jiwa. Dan dalam hal ini pemerintah tampaknya mengkampanyekan kondom sebagai solusi terhadap masalah ini. Meskipun pemerintah sering mengatakan bahwa sebenarnya kondomisasi ini adalah jalan darurat saja, karena itulah yang real yang bisa dilakukan untuk mencegah peningkatan penderita penyakit HIV AIDS pada saat ini. Bagaimana menurut pendapat Ustadz Ismail? Ya, pertama-tama saya kira yang harus dipersoalkan adalah tiadanya sebuah analisis yang menyeluruh, yang mendasar mengenai mengapa jumlah penderita AIDS itu terus meningkat. Hingga sekarang kita tidak pernah mendengar penjelasan dari pemerintah mengenai hal itu. Karena sebelum kita menentukan langkah pencegahan atau langkah yang sekiranya kita anggap bisa menekan pertambahan jumlah penderita penyakit AIDS, mestinya kita harus lebih dulu tahu secara pasti penyebab dari penyebaran itu. Nah, penyebab penyebaran itu hingga sekarang tidak pernah ditelaah secara mendasar dan menyeluruh gitu. Nah, tapi tiba-tiba kemudian mereka langsung loncat pada satu kesimpulan bahwa ini akibat dari perilaku seks yang tidak aman gitu. Yang disebut perilaku seks tidak aman adalah perilaku seks yang tidak menggunakan alat pengaman. Dengan kata lain, tidak menggunakan kondom. Karena itu, maka kemudian mereka melancarkan program yang tadi disebut Pekan Kondom Nasional. Intinya adalah menyerukan kepada mereka, kalau tidak bisa menahan diri dari aktivitas seksual yang berisiko, maka kenakanlah kondom gitu. Jadi ini sebuah pola pikir yang bukan jam to conclusion gitu, tetapi jam to pada satu kesulitan, pada satu kesalahan itu, jadi misleading gitu. Namun kalau kita lihat ada argumentasi yang mengatakan berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa kondom memang efektif, dan beberapa negara seperti di Vietnam dan Thailand itu berhasil mengurangi penderita penyakit HIV/AIDS ini dengan penggunaan kondom. Ya.
kalau betul bahwa persoalan penyakit AIDS itu bisa diatasi dengan kondom, maka mestinya penyakit AIDS itu tidak terus berkembang gitu. Fakta bahwa penyakit AIDS itu terus berkembang itu menunjukkan ada faktor lain yang menjadi penyebab utama mengapa penyakit AIDS itu berkembang gitu. Nah, menurut kita penyebab utama itu adalah adanya perilaku seks bebas itu gitu. Jadi mestinya pemerintah itu menunjuk ini sebagai masalah utama. Karena itu bukan mereka kemudian lari kepada program kondomisasi, tapi mestinya lari kepada program bagaimana perilaku seks bebas ini itu segera dihentikan gitu. Baik dari sisi pencegahannya maupun dari sisi penanganannya gitu. Penanganannya itu maksudnya kepada mereka yang telah melakukan tindakan seks bebas ini, terus apa tindakannya. Nah, ini tidak pernah dilakukan. Akibatnya ibaratnya begini, kita punya rumah, ya, genting bocor, kita tampung pakai ember penuh, lalu kita ganti ember kedua penuh, kita ganti lagi, tapi tidak pernah genteng yang bocor itu kita perbaiki, kita betulkan, kita ganti dengan genteng yang lebih baik. Kalau itu yang kita lakukan, maka ya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Betul bahwa ember itu menampung air dan tidak membuat air yang masuk ke dalam rumah kita itu kemudian kemana-mana gitu. Itu sama seperti halnya kondom tadi itu. Itu betul memang seolah-olah ini dia menyelesaikan masalah buat mereka yang sebutan Menteri Kesehatan itu yang tidak bisa menahan diri gitu. Nah, tetapi sekali lagi alih-alih ini bisa menyelesaikan masalah, tapi justru menimbulkan masalah. Mengapa? Karena faktanya kemudian publik itu melihat bahwa kau boleh melakukan hubungan seks asal pakai kondom. Itu message yang berkembang di tengah-tengah publik gitu. Jadi seolah-olah pemerintah itu mengatakan silakan saja melakukan seks bebas, yang penting pakai kondom. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah baru gitu. Berarti pemerintah itu justru telah mengkampanyekan sesuatu yang menjadi pangkal dari munculnya penyakit. Lantas apa solusi yang nyata dari Hizbut Tahrir untuk menghentikan penderita HIV/AIDS yang terus meningkat? Ya, yang pertama adalah bahwa kita setuju penyakit AIDS ini harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Kita juga setuju bahwa penyakit AIDS ini tidak boleh terus menular. Kita juga setuju bahwa terhadap penderita AIDS tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada diskriminasi gitu. Kita juga setuju. Tetapi kita tidak setuju kalau kemudian dalam rangka untuk melakukan itu dengan program kondomisasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bahwa negara harus memastikan bahwa perilaku seks bebas ini betul-betul hilang dari tengah-tengah masyarakat. Karena itu harus ada satu kampanye tentang seks sehat dan seks aman, bahwa seks sehat dan seks aman itu tidak lain adalah seks setelah menikah dengan pasangan yang sah, yaitu suami atau istri. Nah, itu yang harus menjadi poin utama gitu. Tidak ada seks yang sehat, tidak ada seks yang aman kecuali dengan istri atau dengan suami. Meski kita menggunakan kondom lapis 10 sekalipun, ya, fakta membuktikan bahwa pori-pori lateks kondom itu diameternya itu lebih besar daripada diameter virus HIV gitu. Jadi dalam faktanya ternyata terbukti bahwa program kondomisasi itu tidak betul-betul aman gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada mereka yang melakukan tindakan seks bebas ini tidak boleh dibiarkan. Ya, harus dihukum. Kalau kembali kepada ketentuan agama Islam, pelaku seks bebas, artinya seks di luar nikah yang belum menikah itu dihukum 100 kali jilid, ya, cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah itu dirajam sampai mati. Nah, kalau itu diterapkan, maka ini akan memutus siklus seks bebas. Kalau memutus siklus seks bebas itu seperti kita tadi itu ibarat rumah itu mengganti gentengnya gitu. Selesai sudah. Kita tidak perlu banyak menyediakan ember untuk menampung air karena sudah hilang. Baik. Kemudian yang ketiga, terhadap penderita penyakit AIDS harus dipilah. Buat mereka yang terkena virus HIV itu karena accident, seperti misalnya karena transfusi darah atau karena
kehamilan lalu menyebar ke anaknya, atau suami yang karena itu bisa kena, kemudian istri juga kena, ini harus dilindungi. Tetapi kalau mereka yang terkena penyakit AIDS karena memang dia melakukan seks bebas, jadi zina, nah ini yang tetap harus dihukum gitu. Sedemikian sehingga akhirnya selesai. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi singkat kita untuk menangani bagaimana meningkatnya penderita HIV/AIDS ini. Intinya, kembali kepada syariat Islam adalah merupakan solusi yang akan menyelesaikan persoalan umat. Karena itu kampanye kondomisasi justru memarakkan seks bebas yang akan menyebabkan penderita penyakit HIV/AIDS justru akan lebih meningkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi akhir tahun 2014, Hizbut Tahrir Indonesia. Sampai penghujung 2014, Indonesia, negeri kaya di Katulistiwa, ternyata tetap tak henti dirundung nestapa. Dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan selama tahun 2014 menunjukkan betapa negeri ini belum mapan dan kian jauh dari harapan. Setali tiga uang, nasib Indonesia ternyata tak jauh berbeda dengan nasib negeri-negeri Muslim di seluruh dunia. Sebagai tahun politik, 2014 seakan telah memberikan harapan baru bagi Indonesia. Tahun ini diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden. Kedua, pemilu legislatif telah menghasilkan DPR, DPD, dan DPRD baru. Pilpres juga telah menghasilkan pasangan presiden dan wakil presiden baru. Selanjutnya, dibentuklah kabinet baru dan lahirlah rezim baru. Satu hal paling menonjol adalah bahwa sistem politik pemilu legislatif yang ada saat ini membuat konstelasi di dalam pemilu jadi sangat mahal. Persaingan sangat ketat dan peluang berhasil sangat kecil. Tercatat hanya 10% caleg yang berhasil. Sekitar 180.000 caleg atau 90% gagal. Semua persaingan dan mekanisme itu membuat setiap caleg habis-habisan agar mendapatkan suara terbanyak. Para caleg pun jor-joran mengeluarkan biaya. Jadilah pemilu lalu sangat mahal. Para caleg mengeluarkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hal serupa juga terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Walhasil, biaya politik tinggi itu meminta kompensasi dan membawa konsekuensi. Jika berasal dari dana sendiri atau uang, dikompensasi dengan korupsi, manipulasi, dan juga kolusi. Jika berasal dari cukong, dikompensasi dengan dua cara. Pertama, kebijakan yang menguntungkan para kapitalis seperti pemberian konsesi lahan atau tambang, keringanan pajak, pembebasan bea, pajak dibayari negara. Atau kedua, dengan rekayasa atau pengaturan proyek. Proyek dibuat dan dibagi-bagi untuk para cukong itu. Juga membawa konsekuensi, yaitu bagaimana secepatnya kembali modal. Maka begitu terpilih, anggota legislatif dan para pejabat pun mendadak jadi pelupa, lupa pada rakyat, lupa pada janji-janji kampanye, lupa moral, bahkan berpura-pura lupa dosa. Adalah sedikit dari bukti bahwa anggota legislatif telah lupa bahwa mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Di sisi lain, dari Istana Negara, sikap lupa pro rakyat pun akhirnya dibuktikan dengan kenaikan BBM premium Rp2.000. Inilah satu dari deretan peristiwa yang terjadi di tahun 2014 ini. Jika kita jujur, hal ini telah berulang,
terjadi tidak hanya di tahun 2014. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi akar masalah? Personal atau sistem?